wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Rizmafianti. Perkenalkan, nama saya Nabila Yunus Kandi. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Nama saya Verana Zahra. Kami di sini akan mempraktikkan cara membuat sabun dan mengukur sabun menggunakan jangka sorong untuk memenuhi syarat ujian praktikum fisika dan kimia yang dibimbing oleh Ibu Yati dan Bu Mulia. Pertama-tama kita cari tahu dulu yuk apa itu sabun. Sabun adalah suatu senyawa kimia yang dihasilkan dari reaksi saponifikasi lemak atau minyak, yaitu hidrolisis lemak menjadi asam lemak dalam kondisi basa. Sabun juga merupakan garam logam dari asam lemak. Sabun dibuat dengan cara mereaksikan asam lemak dan alkali sehingga terjadi reaksi penyabunan. Alat dan bahan yang dibutuhkan, pertama ada soda api atau NaOH, kemudian ada air suling, setelah itu sendok, pengaduk, dan wadah, kemudian ada cetakan sabun, minyak kelapa, minyak zaitun, baby oil, perwarna makanan, dan sarung tangan. Langkah pertama, siapkan 100 ml air suling. Masukkan 100 ml air suling dan campurkan dengan 2 sendok makan NaOH. Aduk larutan hingga tercampur rata. Setelah diaduk, larutan NaOH akan menjadi panas. Kita tunggu sampai larutan berubah menjadi suhu ruangan. Sambil menunggu larutan tersebut menjadi suhu ruangan, kita tuangkan 150 ml minyak kelapa. Kemudian masukkan 1 sendok minyak zaitun ke dalam minyak kelapa. Tambahkan juga 3 sendok baby oil ke dalam minyak. Aduk ketiga minyak tersebut hingga minyak tercampur dengan rata. Nah, jika minyak sudah merata, kita masukkan larutan soda api atau NaOH yang sudah kita diamkan hingga larutan tersebut suhunya berubah menjadi suhu ruangan. Aduk terus kedua larutan hingga larutan mengental dan meninggalkan jejak. Nah, kalian tahu nggak sih, dalam pembuatan sabun, NaOH itu sebagai soda kaustik dalam industri sabun, yaitu
alkali yang paling banyak digunakan karena sifatnya mudah larut dalam air. Jika larutan sudah meninggalkan jejak atau lumayan mengental, tuangkan ke dalam cetakan sabun yang sudah disediakan. Isi cetakan sabun hingga penuh, lalu kita masukkan pewarna makanan. Lalu kita aduk hingga rata sampai pewarna makanan tercampur dengan merata. Jika dirasa masih kurang, kita bisa menambahkan pewarnanya. Jika sudah merata, tunggu sabun hingga mengeras 1-2 hari. Setelah sabun sudah mengeras, keluarkan sabun dari cetakan dan sabun siap digunakan. Tujuannya untuk memenuhi syarat ujian praktikum dan mengetahui cara menggunakan jangka sorong, serta cara menghitung ketelitian jangka sorong. Dasar teori jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang terdiri atas skala utama dan skala minus, rahang pengatur garis tengah dalam, rahang pengatur garis tengah luar, dan pengukur kedalaman. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur beberapa alat dalam kehidupan yang sulit untuk dijangkau dengan pengukur biasa. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah jangka sorong, alat tulis, lembar kerja, dan produk hasil praktikum kimia yaitu sabun batang. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, kemudian tentukan pembacaan skala utama yang sejajar pada angka 0 pada skala nonius. Lalu cari garis pada skala nonius yang tepat berhimpit dengan salah satu garis pada skala utama. Dan yang terakhir, jumlahkan kedua hasil pengukuran. Di sini saya akan menjelaskan tentang data pengukuran sabun batang yang mencakup panjang, lebar, dan tinggi sabun batang. Di sini kita bisa lihat data hasil pengamatan ukuran sabun batang dari mulai tinggi, lebar, hingga panjang. Di pengukuran pertama kita memperoleh tinggi skala utama 2,2 cm, skala nonius 1 mm, dan hasil pengukuran dalam milimeter 22,10. Kemudian lebar mempunyai skala utama 6,1 cm, skala nonius 9,5 mm, dan hasil pengukuran dalam milimeter 61,95 mm.
Kemudian panjang pengukuran pertama, skala utamanya 10,1 cm, skala nonius 2 mm, hasil pengukuran dalam milimeter 10,20 mm. Kemudian dalam pengukuran kedua kita memperoleh tinggi skala utama 2,2 cm, skala nonius 5 mm, dan hasil pengukuran dalam milimeter 22,50 mm. Kemudian lebar pengukuran kedua, skala utama 6,2 cm, skala nonius 1 mm, dan hasil pengukuran dalam milimeter 62,10 mm. Setelah itu panjang pengukuran kedua, skala utama 10 cm, skala nonius 7 mm, dan hasil pengukuran dalam milimeter 10,70 mm. Yang terakhir, pada percobaan ketiga kita memperoleh tinggi dengan skala utama 2,3 cm dan skala nonius 1 mm. Hasil pengukuran dalam milimeter 23,10 mm. Kemudian lebar mempunyai skala utama 6,2 cm, skala nonius 2,5 mm, dan hasil pengukuran dalam milimeter 62,25 mm. Yang terakhir panjang dengan skala utama 10,1 cm dan skala nonius 4,5 mm, hasil pengukurannya 10,45 mm. Berikut saya lampirkan foto-foto saat melakukan pengukuran lebar, tinggi, dan panjang sabun batang. Di sini saya akan menjelaskan nomor 6 tentang analisis dan pembahasan. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, volume benda tersebut adalah volume untuk sabun batang, yaitu rumusnya P kali L kali T sama dengan 10,45 kali 62,10 kali 22,56 sama dengan hasilnya 14,640 mm kubik. Angka pentingnya sama dengan 14,64 mm kubik. Untuk ketidakpastian pengukurannya, yang pertama V kurang 0,05 sama dengan 14,64 dikurang 0,05 sama dengan 14,59 mm kubik. Untuk yang kedua, V plus 0,05 sama dengan 14,64 plus 0,05 sama dengan 14,69 mm kubik. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.